La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ustazah Lili Lainlani MAG, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat ibu-ibu pengurus Majelis Taklim, yang terhormat ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Al-Muhajirin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka Tholabul Ilmi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Walaupun hujan ya ibu-ibu dari tadi siang, cuacanya dingin, raos nama caliku di bumi. Oh, tapi insya Allah ibu-ibu hadir di Masjid Al-Muhajirin dalam bertolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki ibu ke masjid ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya ibu-ibu. Biarpun sedikit hari ini tidak apa-apa, kita berjalan saja ya pengajian hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, untuk pengajian hari ini seperti biasa pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Penti, kemudian nanti minta waktunya sebentar untuk kita mengumpulkan donasi untuk warga dan saudara-saudara kita di Cianjur ya. Ini bergabung dengan GMT Cileunyi. Mudah-mudahan pahala ibu berlipat ya dengan mendonasikan untuk warga kita yang berada di Cianjur yang terdampak gempa bumi kemarin. Kemudian tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Lili Lailani, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian doa dan terakhir ditutup. Baiklah, untuk memulai pengajian hari ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mangga bisa dibuka surat At-Tolak ayat 4 dan 5. Kepada Ibu Penti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isa minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun wa may yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid
Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Penti yang sudah membacakan Al-Quran Surat At-Tolak ayat 4 dan 5. Mudah-mudahan apa yang dibacakannya menjadi berkah ya bagi yang membaca dan bagi kita semua, khususnya yang mendengarkan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu, mohon waktunya sebentar untuk mengelilingkan itu ya, kenceleng buat donasi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Mangga pada petugasnya boleh dikelilingkan. Mudah-mudahan donasi yang dikumpulkan hari ini bisa bermanfaat bagi mereka ya yang saat ini masih terdampak gempa. Dan katanya hari ini sampai ini juga masih ada ya Bu itunya gempa-gempa susulannya ya. Mudah-mudahan bisa kuat mereka yang ada di sana. Ada yang ngungsi ke sini yang dari Cianjur itu ada saudaranya yang di sini alhamdulillah kebetulan di RT 4 ada 2 keluarga yang di Cianjur tapi alhamdulillah tidak apa-apa, cuma tetangganya yang ada di video itu, yang ada di YouTube itu anak kecil yang meninggal itu tetangganya katanya kejatuhan gedung perhutani meninggal itu yang ada di YouTube. Tapi keluarga yang di Cianjur yang keluarga ada di sini di RT 4 alhamdulillah pada sehat semua. Baik Bu RW sudah, Bu petugas sudah? Ya Abi pangkat. Baik, terima kasih ibu-ibu atas donasinya ya. Kembali lagi mudah-mudahan diberikan keberkahan dan pahala yang berlipat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu, mangga kita siap-siap mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Lili Lailani MAG tentang kajian fikih wanita ya hari ini dengan tema darah perempuan dalam tinjauan fikih. Kepada Ibu Ustazah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebuah kesenangan tersendiri bisa bersilaturahim di Masjid Al Muhajirin ini.
Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Ya. Tapi ya teh asa patebih-tebihnya bunya. Patebih-tebih saurna biasana sampai 30, Masya Allah seueur ya. Nepangkeun panginten pami abdi mah linggih caket di Al-Araf manawi uninga. Sami di Masjid Al-Araf oge non jadwalna sami tabuh opat Jumat. Tapi sapertosna seueuran di dieu sapertosna nembe ngalangkung teh ya. Walaupun hujan mungkin memang jadi udzur syar'i untuk tidak hadir sebetulnya Bu ya, namun ibu-ibu yang bisa hadir di sini alhamdulillah dengan segala perjuangannya ya, dan mudah-mudahan mungkin yang belum sampai atau juga mungkin yang berhalangan hadir, Allah mudahkan segala urusannya ya. Bu, damang Bu. Sauna tadi lebih baik di rumah ya, maksudnya lebih enak di rumah ya Bu ya. Mohon tangtosna gitu ya. Sebuah kelebihan tersendiri mungkin pahala tersendiri yang bisa mengalahkan keinginan syahwat untuk santai ya Bu ya. Udah raos nama bandrek bajigur di buminya Bu ya, ngariung sareng keluarga gitu ya. Masya Allah tadi melihat donasi untuk saudara-saudara kita di Cianjur, malihan pun Lancek juga salah satu dari volunteer di sana Bu, kemarin sempat pulang dulu dan ya berbagai cerita lah ya. Betul tadi kata Ibu juga setiap hari tuh bisa puluhan kali goyang, masih goyang gitu Bu ya. Mungkin 2 hari yang lalu itu sampai 350 sudah kali goyang gitu ya selama sepekan itu gitu. Bahkan cerita-cerita lucunya ketika baru ninyu energen katanya gitu ya. Ketika pas goyangnya rada tarik, tiba-tiba temennya yang sudah ada di sleeping bag gitu, aclog-aclogan kebayang Bu menyelamatkan diri gitu. Jadi si energen teh katajong cenah nu teh acan kaleueut teh gitu ya. Yaitu mungkin cerita-cerita yang ya di satu sisi lucu gitu ya, bade ngaleueut tapi malah katajong kuno aclog-aclogan gitu. Ya. Nah, mungkin pelajarannya yang bisa kita ambil juga kita bersyukur ya Bu ya berada di tempat ini yang Allah masih beri kesempatan untuk bisa hadir di sini dan Allah beri kesehatan gitu ya. Alhamdulillah. Baik, amanah yang diberikan adalah tentang kalau baca flyernya diksinya darah dulu jadi wah gitu ya. Baca flyer tuh darah dulu yang biasanya kan fikih darah wanita biasanya kan begitu, jadi yang terbaca teh ini langsung koneknya fikih, tapi kalau darah dulu darah gitu ya. Tapi ya ala kulli hal mungkin maksudnya kajian fikih gitu ya insyaallah ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang mungkin pengantar dulu sedikit tentang fikih, walaupun tidak kami itu tiasa ya, abotnya biasa abotnya
pamit teka tinggal panginten rada majeng. Yuk, majeng. Yuk Bu yuk. Aduh emang gak boleh Bu mencari sandaran selain Allah ya Bu ya. Ayo. Gak boleh mencari sandaran selain Allah. Ayo. Bisi tebih ting. Ya, insya Allah bahasan kita kali ini adalah tentang fikhu. Katingal tanya fikhu damil mar'ah. Ya, fikhu damil mar'ah tentang apa? Fikih tentang dam. Maaf, tanpa alif ya. Damil mar'ah. Damil mar'ah. Namun sebelumnya mungkin sekedar mengingatkan fikih itu apa sih gitu ya. Fikih secara bahasa adalah Ibu kita sering dengarkan kata fikih gitu ya. Nah fikih itu apa? Nah yaitu at-ta'ammuq wa tafaqquh ya. At-ta'ammuq wa tafaqquh. Kenapa ya ini? Bentar. Wa tafaqquh. At-ta'ammuq wa tafaqquh. Artinya pemahaman yang mendalam. Ya, pemahaman yang mendalam. Saya seratan apa? Jadi kalau berbicara tentang fikih itu adalah pemahaman kita yang kita fahami, bukan yang kita cari kebenarannya gitu ya. Fikih at-ta'ammuq wat tafaqquh. Ya. Pemahaman yang mendalam itu fikih. Ibu kalau misalkan mencari tentang fikih itu bukan ilmu yang 100% gitu ya, tapi lebih kepada dhon yang itu 75% kebenarannya gitu ya. Artinya setiap kita punya peluang untuk salah ya Bu ya. Setiap kita punya ijtihad masing-masing, yang jelas harus saling menghargai pendapat orang lain, juga kita tidak merasa paling benar gitu. Nah sementara secara istilah, kan kalau melihat sebuah kata itu harus ditinjau dari dua, bahasa dan istilah gitu ya, etimologi dan terminologi, begitu Bu? Ya, jadi fikih itu apa? Nah secara bahasa adalah pemahaman kita yang mendalam terhadap sesuatu. Tentang sholat, fikihnya mengambil apa nih referensinya, itu yang kita fahami, bukan yang kita itu paling benar deh, itu yang kita ambil, bukan itu gitu ya, tapi yang kita fahami gitu ya. Kemudian secara istilahnya bahwa fikih itu adalah majmu'atu ahkamus syar'iyyah ya, kumpulan dari hukum-hukum syariah gitu ya. Itu untuk secara definitif ya. Kembali ke fikih damir mar'ah ya. Di sini ada 3 Bu. Yang pertama adalah al-haid itu ya Bu.
Yang kedua an-nifas. Yang ketiga ada yang tahu apa? Apa Bu? Istihadh. Ya, istihadh. An-nifas, al-haid. Ini tiga yang menjadi bahasan dalam darah wanita gitu ya, dalam tinjauan fikih. Kalau ada yang di flyer seperti itu judulnya ya. Jadi secara cakupan fikih damul mar'ah adalah ada tiga, yaitu haid, nifas, dan istihadh. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah ya. Nah, baik. Fikhu damil mar'ah ini bagian dari apa Bu? Fikun nisa. Sebenarnya fikih wanita atau fikhun nisa ini bukan cabang resmi dari fikih, bukan. Itu mah para ulama aja melihat kebutuhan gitu. Ternyata, oh iya karena wanita ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki, maka dibuat fikih wanita secara khusus. Ya, ini mungkin salah satu buktinya bahwa wanita haid, nifas, dan istihadhah yang ini tidak terjadi pada laki-laki gitu ya. Nah kalau tadi yang Ibu Qari'ah baca itu juga sama ya, salah satu yang menjadi butuhnya fikih wanita ya, at-thalaq tadi ya Bu ya yang dibacakan. Di sana ada hukum apa Bu? Yang dalam surat at-thalaq itu ya, at-thalaq itu sendiri gitu ya. Kemudian haid, kemudian haidnya seperti apa tadi ya, jika ragu gitu kan, nirtabtum gitu ya. Nah hukum-hukumnya seperti apa. Jadi surat at-thalaq sendiri berisi tentang hukum-hukum, banyak hukum yang harus kita pelajari. Kemudian ada juga setelah tolak, apa sih hak kita gitu ya, hak kita. Naudzubillah ya Bu ya. Maksudnya hak wanita yang ditolak itu apa sih gitu ya. Itu juga di situ. Masya Allah kalau tahu at-thalaq secara keseluruhan dibahas Bu ya. Masya Allah gitu. Apa ya ayuhan nabi, awalnya apa? Idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullah gitu ya. Jadi orang yang mentalak juga harus wattaqullah, harus bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena laki-laki berat kalau mau mentalak tuh berat ya, kalau lihat surat at-thalaq bahwa harus dikasih tempat tinggal dan itu harus berpisah dengan dia gitu ya. Artinya kalaulah rumahnya punya sendiri ya dirinya mungkin yang harus keluar dari rumah itu gitu ya. Itu yang kalau mentalak. Kemudian rodoah menyusui ketika sudah ditolak kan hak mau atau tidak ada pada si istri yang sudah ditalak gitu ya. Bahkan kalau mau mengambil minta bayaran sama mantan suaminya untuk menyusukan anak kandungnya gitu, padahal itu sah-sah saja gitu ya. Kalau ditinjau dari surat at-thalaq. Banyak Bu, mungkin adalah kapan-kapan yang membahas tentang surat at-thalaq karena ini hukum-hukum yang lebih berpihak, maksudnya lebih meninggikan derajat kita sebagai wanita di surat at-thalaq ini. Salah satunya tadi tentang iddah orang yang haid gitu ya, yang haid, kemudian yang hamil. Kalau ditalak gimana? Yang lagi sedang haid nggak boleh ditalak gitu ya. Kalau sedang hamil ada masa iddah ya tadi ya, tentang iddahnya yaitu ayadona hamlahun sampai dia melahirkan. Baik, kembali ke darah wanita. Yang pertama adalah al-haid. Apa al-haid? Ya, haid itu dari haldo. Haldo ini artinya apa? Aliran atau mengalir. Kalau dibilang haldol waldi berarti
air yang mengalir di sebuah lembah gitu ya. Jadi dalam hal ini ya darah yang mengalir pada rahim gitu ya. Itu secara bahasa adalah mengalir, artinya mengalir. Haldo ini adalah mengalir. Nah, sementara secara lagi apa sih nggak apa-apa ya Bu ya sebagai ini apa definisinya apa sih gitu ya. Dan nguping mata sering pangintennya. Nah, kalau secara istilah haid itu adalah darah yang mengalir ya fi aqsal rahmir mar'ah pada aksal tuh pangkal rahim wanita ya yang terjadi fi auqatil ma'lumah pada waktu yang maklumah yang sudah diketahui fi sihatin dalam kondisi sehat gitu dalam kondisi sehat itu secara istilah untuk haid ya. Bu, bisa di ini nggak Bu, bisa difahami nggak? Atau kalau ini disampaikan aja, ya kalau ada yang tidak difahami. Jadi secara istilah itu, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahmil mar'ah ba'da bulughiha ala sabili sihatin min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Itu menurut Al-Khatib Asy-Syirbini ya. Jadi darah yang mengalir yang keluar dari aqsa rahim, dari pangkal rahim wanita setelah bulughiha, setelah baligh ya, setelah baligh. Ala sabilis sihatin dengan cara yang sehat min ghairi sababin tanpa sebab gitu ya fi awqatin ma'lumah pada waktu-waktu yang sudah diketahui. Nah, sekarang tadi ada ba'da bulughiha, setelah baligh. Sekarang waktunya dikatakan haid itu ya para ulama berpendapat 9 tahun gitu ya. Termasuk mungkin madhab Syafi'i ya. Karena kita di Asia Tenggara ini mayoritas madhab Syafi'i ya Bu ya. Betul Bu? Duka atuh cenanya. Walaupun Imam Syafi'i sendiri kan qaul qadim, qaul jadidnya, qaul qadim di mana? Di Baghdad. Qaul jadidnya di Mesir ya, di Afrika, tapi beliau pemahaman beliaunya banyak dianut di Asia Tenggara gitu ya khususnya, ya termasuk kita. Jadi mayoritas kita menganut untuk fikih ya, untuk fikih yaitu madhab Syafi'iyah gitu ya. Kalau madhab Hanifiyah tuh punten mungkin di Afrika itu sendiri ya, di Sudan misalkan, cirinya yang biasanya ini para ibu-ibunya kalau sholat tanpa kaos kaki. Pernah lihat? Pernah lihat Bu? Tanpa kaos kaki. Kalau kita kan harus tertutup ya kalau sholat gitu. Tapi kalau mereka berpendapat ya itu tidak usah ditutup gitu ketika sholat. Itu yang madhab Hanifiyah. Nah, jadi tadi kembali bahwa usia untuk haid itu dikatakan 9 tahun, tapi hitungan hijriah Bu, hitungan hijriah. Bu, hijriah sama Masehi beda berapa Bu ininya? Harinya, selisih berapa hari? Kalau ditanya Masehi, anak-anak juga pada tahu ya. 365 hari, satu tahun itu 365 hari. Bedanya berapa hari dengan hijriah? Sementara hukum-hukum syar'i ini kalau ada waktu-waktu seperti ini, misalkan ar-radha'ah fi amain kan 2 tahun. Nah 2 tahun ibu-ibu nyiapih anak-anak itu memakai 2 tahun Masehi atau hijriah? Nah atas-atas Bu, hilap deui cenah. Hilap deui. Nganggona hijriah atau Masehi? Kedah nama
Masehi. Jadi fi amain itu dalam hitungan Hijriah gitu ya. Jadi bedanya itu 11 hari Bu, 11 hari. Jadi kalau dalam Hijriah itu 1 tahun itu 354 hari. Ya Bu ya, 354 hari. Nah, untuk usia yang haid ini 9 tahun ya. Kalau dalam madhab Syafi'iyah boleh kurangnya itu 16 hari dalam hitungan Hijriah. Itu ya Bu ya. Nah, sekarang dalil disyariatkannya haid ya. Bisa dilihat surat, Ibu nyedak Al-Quran Sadena, surat Al-Baqarah 222. Ya, surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, wala taqrabuhunna hatta yathur. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, dan di antara kalian ada yang di antara mereka, maaf ya, ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang mahid. Bu, biar itu di situ punten yang ada terjemahnya, diterjemahkannya apa? Mahid. Di situ apa? Ada yang buat terjemahannya? Ya? Setangkai. Astagfirullah. Maaf. Tentang haid, ya. Nah, padahal itu tempat ya, isim makan. Jadi yang dimaksud mahid adalah tempatnya Bu, tentang tempat keluarnya haid gitu. Bisa dipahami? Beda kan? Kalau haid mah mengalirnya ya, alirannya. Kalau mahid adalah tempatnya gitu. Dan mereka bertanya kepadamu tentang mahid, tentang tempat haid. Bisa dibedakan? Kemudian qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, katakanlah bahwa itu adalah kotoran ya, atau adza itu apa? Ya, kotoran gitu ya. Walaupun tadi atau adzan itu ada yang menerjemahkannya apa? Penyakit gitu ya. Walaupun tadi ada bisihatin kan ya, dalam definisinya, dalam ta'rifnya itu bisihatin, dengan sehat gitu. Tapi adzan di sini bukan berarti penyakit yang membuat sakit. Loh Bu, kan saya mah sakit loh. Ada ya Bu ya, beberapa orang mungkin yang kalau haid itu adalah waktu yang buat dia harus bed rest gitu ya, sangat sakit gitu. Nah, jadi bisihatin di situ artinya dia memang siklusnya memang seperti itu. Jadi sakit itu bukan penyebabnya, bukan penyebab mengalirnya darah itu dari penyakit gitu ya, tapi sakit itu adalah prosesnya, proses bisa dibedakan ya. Jadi anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisa, maka jauhilah wanita fil mahid, dalam dari tempat haidnya itu gitu. Wala taqrabuhunna hatta yathur, dan janganlah mendekati mereka sampai yathur. Fa'idza tatahharna. Nah, ada dua dari toharo, ada dua bentuk. Yang pertama hatta yathur, sampai dia suci. Fa'idza tatahharna, maka apabila mereka telah bersuci. Nah, jadi beda Bu. Jadi fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari arah yang Allah sudah perintahkan, yang sudah Allah tentukan gitu ya.
Jadi jangan mencari jalan-jalan yang lain. Gitu. Jadi yathur di sini, jadi boleh didatangi ataupun untuk digauli oleh suaminya dengan 2 syarat tadi. Hatta yathur, dia suci, kemudian dia sudah bersuci. Ya, pertama dia sudah suci, dia sudah berhenti, aliran darahnya sudah berhenti, kemudian tatoharna, dia sudah bersuci, artinya dia sudah apa Bu? Mandi besar gitu ya. Jadi ketika misalkan ayah ini maaf ya kalau membahas masalah ini mungkin agak-agak ini. Jadi misalkan kalau suami berhasrat dan ibu sudah terhenti haidnya gitu ya, tapi belum mandi, sakantenan kayak misalkan ya dengan setelah ini beribadah dengan suami gitu ya, ya nggak bisa gitu, nggak boleh gitu, tapi harus mandi dulu, bersih dari sucinya haid gitu ya. Ya mungkin ada yang malas mandi mah ya, yang toso yang kayak sakantenan, itu nggak boleh gitu ya, tapi harus bersuci. Tadi syaratnya dia sudah suci dan sudah bersuci gitu. Itu ya untuk haid. Tadi dalilnya ini ya, surat Al-Baqarah 222 ya. Setelah suci dan bersuci baru fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, baru boleh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Nah itu dalil pensyariatan haid dari Al-Quran gitu ya. Kemudian sababun nuzul ayat ini apa gitu ya, bahwa dahulu ya zaman Yahudi sebelum datangnya Islam itu, Yahudi itu senantiasa membedakan para wanitanya ketika haid, Bu. Ya, diasingkan gitu. Entahlah mungkin diungsikan ke orang tuanya dahulu, tapi yang jelas tidak diberi makan gitu ya. Ini mungkin ada hadis ya. Idza hadat almar'a fihim la yu'akiluha, katanya tidak diberi makan mereka itu. Ya. Ini sababun nuzulnya gitu ya. Jadi kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah ya. Ya Rasulullah, bagaimana gitu ya dengan wanita-wanita Yahudi itu gitu ya. Jadi ketika haid ini bagaimana kami harus memperlakukan istri-istri kami? Sabda Rasulullah, isna'u kullasyai illan nikah. Berbuatlah apa yang kalian mau kecuali nikah. Itu. Artinya apa? Ibu mau healing berdua suami sangat boleh. Ibu mau jalan-jalan, mau makan bareng, mau tidur bareng pun, satu ranjang pun gitu ya, atau mungkin satu selimut pun boleh gitu ya. Tapi ilan nikah, kecuali an nikah. Para ulama mengartikan an nikah di sini adalah berhubungan suami istri. Jadi yang tidak boleh itu adalah jima gitu ya. Jadi kata Rasulullah, isna'u kulla syai', sok apapun yang kalian mau silakan lakukan gitu. Jadi nggak ada bedanya orang-orang haid itu ya untuk dipergauli, maksudnya bukan digauli, dipergauli dalam muamalahnya ya seperti biasa orang-orang suci gitu. Ya, jadi itu mah kebiasaan orang-orang Yahudi, maka turun surat Al-Baqarah ayat 222 ini. Itu ya dalilnya. Kemudian itu dalil Al-Qur'an, kemudian yang dalil sunnahnya hadis lengkapnya yang tentang tadi, wa an Anasin radhiyallahu an annal yahud kanat idza haldat almar'ah fihim la yu'akiluha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai' illa nikah. Itu dalil bahwa disyariatkannya
haid gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Bu ya, sebagai seorang muslimah gitu ya, Islam begitu komplit ajaran sampai wanita haid pun ada aturannya gitu, jelas gitu ya buat kita. Nah itu untuk haid. Adapun kalau yang dilarangnya, kalau yang dilakukan mah banyak hal ya Bu ya, banyak hal. Tadi isna'u, lakukan isna'u itu, berbuatlah semau kalian gitu, ilan nikah gitu. Nah kalau yang dilarangnya apa saja? Sholat jelas, kemudian saum, kemudian tawaf, kemudian apa lagi? Baca, nah itu termasuk yang diikhtilafkan. Ya nanti ada hal-hal yang diikhtilaf, diselisihi, diperselisihkan gitu. Ya, jadi yang jelas-jelas dilarang itu tadi jima, ya, sholat, saum, kemudian tawaf, kemudian jima. Nah, adapun yang diperselisihkan adalah membaca Al-Quran, gitu ya. Kemudian apalagi berdiam diri di masjid, ya. Apalagi Bu yang biasanya dipermasalahkan, zikir juga, ya. Kalau tentang baca Quran, nah satu dalil yaitu surat Al-Waqiah ayat berapa Bu? 79 ya. Ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Kan itu satu itu sebetulnya, cuman ada dari satu dalil itu menjadi dua pendapat gitu ya. Yang membolehkan bahwa la yamassuhu illal mutahharun di situ, la yamassuhu hu-nya kan kembali ke Al-Qur'an gitu ya. Nah, Al-Qur'an yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang berada di Lauhil Mahfuz gitu. Itu yang membolehkan baca Al-Qur'an. Dan al-mutahharun di situ adalah para malaikat. Jadi bukan mushaf yang kita pegang gitu. Jadi boleh-boleh saja kalau mushaf yang kita pegang, karena dalam surat Al-Waqiah itu yang dimaksud adalah yang berada di Lauhil Mahfuz, dan itu maksudnya adalah para malaikat, kecuali yang memegangnya adalah para malaikat. Itu yang membolehkan. Kalau yang tidak boleh sama itu tentang ayat itu, la yamassuhu illal mutahharun, surat Al-Waqiah ayat 79 ya. Nah, tidak boleh kenapa? Yaitu secara membaca secara tekstual. Jadi tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali yang disucikan gitu. Artinya yang harus orang yang suci. Itu secara memahaminya secara tekstual tanpa mungkin melihat ayat sebelumnya, munasabah ayat sebelumnya gitu. Kalau kita lihat surat Al-Waqiah ini itu berbicara tentang malaikat gitu. Ya wallahu a'lam. Mungkin termasuk Imam Malik itu membolehkan. Imam Malik membolehkan yang haid kecuali yang yang memiliki hadas besar gitu ya. Yang dia harus mandi besar, semisal habis hubungan suami istri, nah itu di madhab Malikiyah juga tidak boleh gitu. Baik, ternyata pengertian haid pun ini ada beberapa ya Bu ya. Nah, Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa haid itu adalah adamul kharij akibal wiladah. Maaf, ini an-nifas, maaf. Ini ke nifas ya. Ini untuk haid dulu. Jadi untuk haid ini, jadi yang tadi dilarang adalah sudah jelas ya Bu ya, sudah jelas. Kemudian kalau yang diperselisihkan tadi kembali ke don kita yang kita pahami mana. Kalau mencari yang paling benar itu sampai kapanpun mungkin nggak akan dapat. Jadi karena fikih ini adalah masalah furu'iyah. Apa furu Bu? Furu'iyah itu cabang ya. Dalam surat Ibrahim ya, surat Ibrahim ayat 24 itu apa? Daraballahu masalan lil ladzina daraballahu kalimatan thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama gitu ya. Jadi kalau al-Islam diibaratkan
pohon yang baik itu ya asluha sabitun, yang akarnya menghujam ke bumi kuat ya. Ini di surat Ibrahim ya ayat 24. Daraballahu kalimatan thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi kalau diibaratkan al-Islam, pohon yang bagus itu adalah asluha sabitun, yang akarnya menghujam ke bumi kuat kokoh gitu ya, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Kalau menjulang ke langit itu apa Bu? Banyak gitu ya. Jadi untuk masalah fikih ini kalau banyak pendapat justru alhamdulillah itu menambah indahnya pohon al-Islam itu sendiri gitu. Ya jangan menjadi gontok-gontokan, jangan menjadi beda masjid gitu ya. Karena salah satu yang doa Rasulullah yang bukan doa mah pasti dikabul ya, cuman ada dua katanya ya doa Rasul yang biarlah itu menjadi ujian buat umatmu katanya ya buat kita semua, yaitu Rasulullah memohon dipersatukannya umatnya itu tidak gitu ya, tidak dipersatukan. Kenapa? Yaitu tadi untuk memiliki pemikiran, kreativitas atau kemerdekaan berpikir yang ya, tentu saja yang on the track gitu ya, seperti itu. Jadi khususnya dalam masalah fikih pendapat madhab Syafi'i mah begini, Maliki mah begini gitu ya, Hanafi mah begini, Hanabilah begini gitu ya. Hanabilah teh Hanbali ya, Hanbali. Nah itu wafar uhafis sama gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai menjadikan kita sempit, berpikirnya sempit gitu ya, bahwa ndak abi mah turunan ti sepuh ge salat teh misalkan telunjuk teh kedah utek-utekan misalkan kedah bergerak gitu ya, tanpa mau mencari dalilnya misalkan seperti itu ya. Padahal tadi fikih itu adalah apa yang kita pahami, bukan yang kita mendapatkan warisan dari orang tua, bukan gitu ya. Jadi harus sering baca, menggali lagi dalilnya seperti apa gitu ya. Nah itu untuk haid. Kemudian ke nifas ya Bu ya. Nifas. Yang kedua nifas. Nifas itu sama dengan yang artinya jiwa gitu ya. Nun, fa dan sin. Ya. Banyak di Quran juga. Contoh di surat apa? Asy-Syams mungkin ya, wa nafsin wa ma sawwaha, itu juga dan demi jiwa yang penyempurnaannya, dengan penyempurnaannya itu. Jadi nifas itu jiwa, tapi secara lugoh artinya adalah melahirkan Bu, nifas itu. Jadi melahirkan sebuah jiwa gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi secara lugos, secara bahasa, nifas itu adalah melahirkan, ya. Nah, wiladatul mar'ah idza wada'at. Nifas adalah kelahiran dari wanita yang melahirkan seorang anak, gitu. Atau juga ada dalam sebuah hadis dikatakan, Inna Asma bintu Umais nufisat bi Muhammad bin Abi Bakar gitu ya. Nufisat itu di sini dilahirkan ya. Kemudian juga hadis riwayat Bukhari mengatakan ma min nafasa manfusa illa kataba makaniha minal jannah wan nar. Jadi tidaklah seorang jiwa itu dilahirkan kecuali sudah dituliskan kedudukannya, apakah dia di surga atau di neraka begitu. Jadi nafs di sini artinya adalah melahirkan ya. Jadi nifas artinya melahirkan, itu secara bahasa. Terus sekarang secara istilah ya. Pada atas dia nyebutnya, cuman mungkin ibu akan lebih banyak menulis hawatos. Kita
disebutkan saja gitu ya. Nah, untuk pengertian secara istilahnya, secara definitifnya ya, bahwa nifas ini menurut madhab Al-Hanafiyah dan Syafi'iyah ya, ia sami gitu, yaitu adamul kharij akibal wiladah ya. Jadi darah yang keluar akibat melahirkan. Wiladah itu melahirkan. Ya, wiladah lebih ke melahirkan anak walad gitu ya. Nah itu. Kemudian yang dari madhab Hanafiyah juga mengatakan adamul kharij ba'da faraghir rahim minal hamal. Jadi keluarnya darah ya setelah kosongnya rahim, setelah dari kehamilan. Jadi untuk madhab yang pertama ini ya, Hanafiyah dan Syafi'iyah ini dikatakan nifas itu kalau dia sudah keluar bayinya. Ya, jadi yang sebelum melahirkan itu masih ada yang mengatakan masih itu biasa aja, ada kewajiban sholat, ada juga yang mengatakan damul fasad atau istihadah itu ya. Jadi tapi tetap harus sholat gitu ya, dan kewajiban-kewajiban yang suci, sebagaimana orang-orang yang wanita yang suci gitu ya. Kemudian yang Malikiyah Bu ya, yang Malikiyah lebih panjang lagi ya, ada mukharij minal farjil li ajalil wilada ala jihatis siha wal adah ba'daha ittifaqan au ma'aha ala qaulil aksar la qabala laha ala rajih. Nah, kalau menurut Malikiyah ini dikatakan nifas, darah nifas itu yang berbarengan dengan bayi. Kalau tadi mas setelahnya ya. Jadi ibu mungkin yang melahirkan suka ini udah keluar darah nih, boleh sholat enggak? Nah, kalau madhabnya Syafi'iyah yaitu sholat saja gitu ya. Tapi kalau ya Malikiyah, kalau misalkan si bayi brojol tapi ibu ini lagi misalkan masuk lagi si bayinya, ya itu juga udah masuk nifas gitu ya, karena barengan ada darah yang keluar barengan bayi tadi sempat keluar gitu, walaupun misalkan masuk lagi gitu ya. Nah, kemudian yang Hanabilah, nah ini kalau ini lebih yang sebelumnya juga sebelum kelahiran juga itu dihitung nifas. Damu turji arrahim ma'al wiladah wa qablaha yaumain aw salasa kawajin ya au ba'daha ila tamamin arba'ina yauman, katanya gini. Jadi kalau yang Imam Ahmad atau Hanabilah itu mengatakan bahwa dikatakan darah nifas itu kalau 2 hari atau 3 hari sebelumnya juga misalkan sudah keluar darah, itu dikatakan darah nifas gitu ya. Dan untuk ininya sampai ila tamam arba'ina yauman, katanya sampai 40 hari. Sampai 40 hari. Itu Bu, puyeng tuh Bu. Beli puyeng. Jadi Ibu ambil salah satu aja kalau ini mah ya. Ya tadilah kalau memang Syafi'iyah ya kita konsisten dengan itu gitu ya. Berarti dikatakan nifas itu kalau sudah faragh, rahimnya tuh faragh, sudah kosong, bayinya sudah keluar. Nah, itu baru dikatakan nifas gitu ya. Nah, berapa lama nifas? Berapa lama nifasnya? Ya. Ada yang mengatakan ya kalau secara umum 40 hari tadi ya, arba'ina yauman, 40 hari. Ada juga yang maksimal itu 60 hari gitu ya. Cuman yang jelas ininya aja, sesuai dengan kondisinya aja. Jadi semisal seminggu udah bersih, jangan sampai nunggu 40 hari, ada katanya harus 40 hari, tidak. Tapi kalau sudah 7 hari sudah suci, sudah kena kewajiban
syariat gitu ya, untuk sholat dan lain sebagainya gitu. Oh ya, tadi juga untuk haid tuh berapa lama Bu haid itu? Tergantung ya, 7 hari ya. Ada yang kalau batasannya tuh 24 jam ya, sehari semalam katanya, itu ya pendapat yang paling minimal gitu ya. Sampai berapa maksimal? 15 hari ya, 15 hari. Namun mungkin banyak yang tidak tahu juga tentang masa suci. Masa suci. Ya. Mungkin di istihadah nanti ada ya masa suci. Artinya masa suci pun 15 hari, Bu. 15 hari. Contoh misalkan ya, kita haid tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu ya. Tanggal 7. Kemudian tanggal berapa misalkan? 13, pokoknya sebulan tuh sampai 2 kali kan, mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Nah itu kebanyakan menganggap ya itu haid juga gitu, padahal harus dihitung sucinya itu sampai 15 hari gitu ya. Jadi kalau misalkan tanggal 13 sampai 20 misalkan sucinya itu 13 hari ya, berarti misalkan haid 20 sampai 28 misalkan. Nah, yang 20 sampai 21-nya berarti belum dikatakan haid. Itu masih masa suci walaupun keluar haid lagi gitu. Nah, ini mungkin yang banyak yang tidak tahu ya. Jadi kan baru 13 hari tuh dari 8 itu ya, dari tanggal 8 itu. Nah, itu digenapkan lagi 2 hari gitu. Walaupun tanggal 20 kita sudah haid lagi, misalkan seperti itu. Itu namanya itu almar'ah baqiyat almar'ah 'alaiha baqiyatut tuhur gitu. Jadi kepadanya wanita yang memang ada sisa untuk masa suci gitu. Kalau biasa yang sebulan 2 kali gitu ya, Bu ya. Nah, itu mungkin untuk nifas. Orangnya disebut apa, Bu, kalau yang nifas itu? Kalau yang haid orangnya disebut apa? Kita biasanya disebut apa? Haid. Hanya panjang ya, Bu? Haid. Terus Ibu tadi terus ngadorongnya. Ini orangnya haid. Isim fa'ilnya ini haid. Jadi orang yang haid ya, orang yang haid. Tuh ya. Kalau anifas orangnya dikatakan ini nafis. Ini mufrad apa ya? Tunggal ya. Ini mufradnya. Nah, kalau jamaknya ini jamak taksir, Bu. Huyad atau hawaid. Jadi orang wanita yang haid, hawaid. Ya, ini jamaknya, nih jamak. Ini jamak taksirnya. Jadi kalau seorang ini, kalau banyakan ini, gitu. Walaupun kalau perempuan biasanya jadi ditambah tamar butoh teh gini, Bu. Jadi apa? Haidoh. Itu, Bu. Biasanya ya kalau perempuan ada ininya ya. Ya, tapi masalahnya ada nggak laki-laki yang haid? Nggak ada kan? Jadi dengan begini pun sudah ya pasti wanita gitu. Ya. Jadi kalau ada laki-laki perkasa kemudian dia haid, ya yakin dia bukan laki-laki gitu ya. Iya. Ya karena yang haid itu perempuan. Nah, untuk nifas orangnya apa? Nah, kalau secara wajan failnya betul gitu ya. Tapi ini tunggalnya ya, mufradnya adalah anufasa. Nufasa. Ini kayak jamak ya bentuknya, tapi ini mufrad, Bu. Satu orang yang nifas gitu. Nah, kalau kebanyakannya
nafasat gitu ya, nafasat. Itu ya. Jadi orang-orang yang wanita-wanita yang nifas. Baik. Kita beralih ke udah lebih ya. Sedikit istihadah ya. Istihadah secara bahasa sama dari haldo ya, aliran yang mengalir gitu. Cuman kalau ini mah karena kalau tadi mah bisihatin gitu ya, kalau ini mah ghairi sihatin, yang memang ada ilahnya, ada penyakitnya gitu ya. Nah, kalau menurut Hanafiyah, damu iriqin infajara laisa minar rahim. Jadi darah yang terpancar yang bukan dari rahim katanya. Kalau menurut Syafi'iyah, damul illah yasilu min irikin min adna rahim. Ya. Darah penyakit yang mengalir ya dari bawah rahim gitu, rahim. Itu mungkin untuk istihadah. Lihat waktunya udah lewat ya, mohon maaf. Biasanya nggak ada tanya jawab ya? Nggak ada. Mohon, mangga. Kumaha langsung badai ke MC. Yang mau bertanya boleh silakan. Silakan Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah, yang pertama saya mau menanyakan tadi kalau haid ada yang berpendapat boleh membaca Al-Quran ya. Terus bedanya dengan batalnya dari berwudu, misalnya mengeluarkan angin atau hadas kecil atau hadas besar, itu boleh nggak membaca Al-Quran dengan memegang kitabnya? Pertama, yang kedua, bagaimana kita mengetahui kalau itu istihadah? Perbedaannya di haid dan haid dengan istihadah. Iya, itu. Gimana kita mengetahui kalau itu istihadah? Iya. Masya Allah. Pertanyaannya Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, ditahan dulu ya. Mungkin ada lagi Teh Marwah. Sebentar Bu, biar sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ibu, kan untuk siklus haid semua wanita pasti beda-beda ya Bu ya. Nah, kalau misalkan bagaimana hitungannya ketika hari ini haid, 3 hari ini haid, kemudian misalkan 5 hari kosong, jadi kan suci. Nah, 5 hari itu ada lagi darahnya tuh. Nah, bagaimana cara menghitung waktu haidnya? Apakah yang tadi 5 hari kosong kita sudah suci, sudah dipakai sholat, itu dihitung atau tidak gitu Bu, sampai ke 15 hari berikutnya ya, seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak, 2 pertanyaan Bu, silahkan dijawab. tapi saya nggak nyatet, mudah-mudahan tidak lupa ya. Yang pertama tadi tentang membaca Al-Quran, apakah sama halnya dengan tidak punya wudhu, gitulah intinya Bu ya. Tentu saja berbeda gitu ya. Kalau haid memang disyariatkannya memang itu hal yang tadi dipertentangkan ini mah ya. Jadi kalaupun ibu mau ngambil yang boleh atau tidak gitu ya. Jadi, nah adapun hukum tadi tidak punya wudhu untuk sholat, karena untuk sebenarnya wudhu itu kan syarat untuk sholat ya, bukan untuk ya maksudnya wudhu itu syarat sah untuk sholat, betul? Kalau dalam fikih gitu ya, bukan
kalau membaca Al-Quran tidak disyaratkan untuk berwudu, namun itu lebih kepada adab kita gitu ya, lebih kepada adab kita untuk lebih enak gitu ya adab kita dengan ya orang kitab suci kan yang kita pegang, ya kita juga dalam kondisi suci, lebih kepada itu gitu. Tapi secara fikihnya kan tidak disyaratkan harus wudu terlebih dahulu gitu kalau untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau apakah pertanyaannya tadi apakah sama, ya berbeda gitu, berbeda. Kalau tadi adalah yang haid boleh atau tidak membaca Al-Quran, itu adalah masalah khilafiyah gitu, yang kita tinggal memilih mana yang ibu bisa memahami. Kalau saya sih lebih ke melihat konteks tadi surat Al-Waqiah tadi, bukan sekedar teksnya saja. Kalau teksnya ayat itunya saja iya gitu, tapi kalau konteksnya itu kan berbicara tentang betul Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud, dan Mutahharun itu memang para malaikat dalam konteks surat Al-Waqiah itu, begitu. Mungkin itu. Terus apa lagi tadi? Yang kedua, untuk mengetahui istihadah. Ya, tadi kan haid itu fi auqatil ma'lumah, waktu yang sudah kita kita ketahui gitu. Dan baik itu haid, istihadah, itu ada 7 macam, Bu. Ada 7 macam. Jadi gini maksudnya. 3 dulu ya. Jadi ada yang pertama mubtadaah itu baru pertama haid gitu ya, baru pertama haid. Kemudian ada yang mu'tadah. Punten ya, ini waktunya udah. Jadi orang yang haid tadi ada 3. Mubtadaah, ada yang mu'tadah ya, mu'tadah, ada yang mutahayyirah. Gitu. Ini yang pemula, ini yang sudah biasa, ini yang mutahayyirah, yang bingung gitu. Yang bingung itu yang tadi contoh ibu yang tadi juga ya. Ini berlaku juga di istihadah. Istihadah orangnya itu disebut mustahadah. Berlaku juga untuk mustahadah, ada yang mubtadaah, ada yang mu'tadah, ada yang mutahayyirah gitu ya. Yang mubtadaah itu yang dia baru pertama kali haid, misalkan usia 9 tahun tadi gitu ya. Yang mu'tadah yang dia udah punya siklus sendiri gitu. Jadi kita sudah kenal, warnanya gini, baunya begini, itu kan beda-beda tadi ya disebutkan ya. Cuman sifat-sifat darah haidnya sudah jelas gitu ya. Kalau di hadis disebutkan aswad yu'raf gitu. Itu hitamnya itu sudah dikenal gitu. Sudah dikenal gitu. Jadi dengan batasan maksimal 15 tadi Bu, maksimal 15 hari untuk haid. Nah, baru kalau memang masih terus ke 16-nya misalkan gitu ya. Walaupun istihadah itu tidak harus pas hari ke-16-nya, bisa jadi di hari ke-8. Kenapa? Karena kita biasa 7 hari misalkan. Ya, karena kita biasa 7 hari. Tapi ini udah 16 hari itu masih keluar, atau 17 hari gitu ya. Nah itu namanya ikhtalata haid wa istihadah. Ikhtalata itu campurnya darah haid dan darah istihadah. Jadi batasannya aja 15 hari gitu ya kalau kita tahu itu istihadah. Jadi kondisi istihadah itu memang macam-macam juga. Contoh sebelum 9 tahun kurang 16 hari, dia misalkan seorang anak ya, nah itu dikatakan darah yang keluar misalkan itu darah istihadah gitu. Jadi
yang dia tidak biasa gitu Bu, tidak biasa. Misalkan apa ya, ada penebalan dinding rahim, biasanya ya banyak kasus itu penebalan dinding rahim sehingga sok aya nu kegejolokan, dan itu kadang sebulan full gitu ya, banyak gitu. Nah itu juga istihadah gitu. Ya, 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 ya. Itu aja batasannya 15 hari. 15 hari itu nggak harus berurutan, nyambung ya ke pertanyaan yang tadi gitu ya. Misalkan 5 hari haid. Jadi nggak harus 15 hari itu tanggal 1 sampai 15, enggak gitu. Tapi 15 hari misalkan berapa tadi sucinya 5 hari misalkan ya. Kemudian 5 hari datang lagi gitu ya. Ya, walaupun kalau memang hal itu sudah biasa, katanya yang darahnya di masa enggak keluar itu dianggap haid juga. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi juga kalau memang biasa 5 hari, yaitu pegang aja itu haidnya 5 hari gitu ya. Namun masa sucinya tadi yang masa suci 15 hari juga itu gitu ya. Ketika 5 hari sampai dijumlahkan 15, itu masih bisa jadi sebulan berapa, hampir 3 kali misalkan. Nah itu yang ke-16-nya bisa dibilang istihadah gitu, walaupun tidak berurutan gitu. Si masa suci juga harus digenapkan 15 hari juga masa suci itu gitu ya. Boleh kalau memang mu'tadah, kalau memang sudah biasa begitu, ya udah sholat aja gitu. Ya Masya Allah ya, perempuan mah tinggal ketika memang banyak ya katanya salah satu penyebab ketika dilihat di neraka banyak wanita tuh karena mungkin hal-hal seperti ini ya, maksudnya kita seringkali mengambil gampangnya tanpa mau belajar fikihnya gitu Bu ya. Udah berarti nggak usah sholat gitu ya misalkan gitu ya, atau artinya kuantitas ibadah kita terkurangi dengan seperti ini gitu, belum mungkin dosa-dosa yang lainnya lah gitu ya, wallahu a'lam. Cuman itu mungkin yang untuk masalah ikhtilaf itu tidak harus saling menyalahkan, enggak, tapi sekali lagi tadi ya, dalilnya mah satu gitu ya, surat Al-Waqiah itu. Tinggal kita meyakini yang mana gitu aja. Insya Allah nggak ada yang salah. Ketika berijtihad kan, ketika betul kita pahalanya 2 ya. Ketika memang itu bukan salah, mungkin kurang tepat dengan sunnah, ya itu pahalanya 1, pahala ijtihad kita. Ya, mungkin itu cekap. Ya, wallahu a'lam. Ya, cukup pertanyaannya 2 saja Ibu. Ya. Maka Ibu dilanjut aja dengan ditutup doa. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah waktu sudah mencemburui kita. Ya, kita akhiri majelis ini, namun sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Kita tutup dengan mengucap istighfar, kemudian hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan katsirah kepada Ibu Ustazah Lili yang sudah memberikan materi hari ini. Subhanallah ya, materinya bagus sekali tentang fikih ya ibu-ibu. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup saja dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.